Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, rekan-rekan, dan juga bapak-bapak, teman-teman. Sebenarnya kultum kali ini saya membawakan sebuah materi yang saya terinspirasi dari satu buku judul yang menulis itu Henry Mafaring, Kebahagiaan Menurut Perspektif Kaum Stoa. Nah, sedangkan kita umat muslim itu kada pernah berbicara tentang kebahagiaan dalam perspektif muslim atau Islam. Nah, ternyata kiai dulu, ulama dulu, cendekiawan yang dulu ada pernah nulis judul bukunya, judul kitabnya Qimia'us Sa'adah. Kalau diterjemahkan itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia judulnya Kimia Kebahagiaan. Nah, kenapa namanya jadi Kimia Kebahagiaan? Dulu lah sebelum ditemukan yang namanya ilmu pengetahuan saintifik kimia, ada namanya belerang merah. Belerang merah ini kalau dijadikan emas. Nah, itu diambil oleh Imam Al-Ghazali, dijadikan sebuah judul Al-Qimia'us Sa'adah, kimia kebahagiaan. Nah, kebahagiaan dalam perspektif Al-Ghazali itu ada dalam berbentuk materialis kayak ilmu kimia, Pak. Air itu kan tercipta dari helium ketemu oksigen. Nah, itu kan materialis, Pak. Nah, sedangkan Al-Ghazali itu kalau pengen mencapai yang namanya happiness, kebahagiaan, itu sudah ada dalam diri kita. Yang pertama, pengetahuan tentang diri kita. Kalau bahasa langitnya, kita mengenal pertanyaan eksistensialis. Apa itu pertanyaan eksistensialis? Tuh, kayak filmnya Jackie Chan, Pak. Siapa aku? Nah, di Islam ada juga itu. Kita ini siapa gerang? Kita ini hendak kemana gerang? Apakah kita ini di dunia ini salawasan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan eksistensialis. Nah, kalau Al-Ghazali menyebutnya gini, Pak. Kalau kita sudah tahu siapa kita ini tahu posisi kita ini kan hamba. Nah, posisi hamba itu kayak bahwa posisi hamba itu kan pasti akan menurut kalau yang namanya di bawah pimpinan. Nah, itu pertanyaan eksistensialis. Nah, setelah kita kenal dengan diri kita, lalu beralih ke pengetahuan tentang dunia sebagaimana adanya. Kenapa kita harus tahu tentang dunia ini? Supaya kita jangan dibungulinya. Contohnya kita ini dibunguli dunia. Handphone nih, handphone nih kada sampai seminggu ada pulang hanya dulu iPhone 5 tuh harap sudah, tapi ini iPhone 5 tuh berganti pulang. Nah, kayak itu dunia sudah berubah terus. Nah, kalau kita tahu tentang pengetahuan tentang dunia, kita kada dibungulinya, bahasanya kada dipintarinya. Nah, dulu setelah berlanjut tentang pengetahuan tentang dunia, dulu ada juga Bapak Haji Hakim menyampaikan di sini pengetahuan tentang akhirat. Nah, kalau kita tahu tentang pengetahuan tentang akhirat, kita ini sadar karena hidup kita ini kan kada di dunia aja. Setelah di dunia kita masuk ke dalam kubur. Setelah dalam kubur ya masuk
alam barzah, alam akhirat karena sebelum akhirat karena kita dihisab dulu. Nah, kalau sudah sampai ke pengetahuan nih terakhir Pak, ini pengetahuan puncak kalau kita hendak mendapat yang namanya happiness, kebahagiaan. Karena ulun yakin semuaan manusia, entah itu laki-laki kah, bebinian kah, perempuan, tua, muda, yang dicari itu satu Pak, kebahagiaan. Kadada bang di dunia ini anak mencari, aku anak mencari sedih aja bang. Kadada kayaknya yang dicari itu kebahagiaan. Nah, kitab Al-Ghazali ini pentingnya supaya kita sadar bahwa kebahagiaan itu kayak ilmu kimia di dalam diri kita sendiri itu kawa menciptakan yang namanya happiness. Yang terakhir itu pengetahuan tentang ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah. Siapa kita, tadi yang pertama siapa kita, pengetahuan tentang diri. Kedua, pengetahuan tentang dunia supaya kita tahu jangan dibunguli dunia. Ketiga tadi pengetahuan tentang akhirat ya supaya kita tahu mengerti fase-fase kita. Yang terakhir ya pengetahuan tentang Allah, ma'rifatullah. Kalau dalam Quran itu irji'i ila maghfirah nafsul mutmainnah, masuklah dalam Islam wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah itu bang baik orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang bahagia itu kalau dalam surah Al-Fat itu orang jiwa-jiwa yang tenang. Contohnya kayak beban pen, kayak Bapak Rusdi. Ini orang yang bahagia semua, kayak Ustaz Taufik, Bapak Hakim itu orang yang kenal dengan dirinya, kenal dengan Tuhan, kenal dengan akhirat, kenal dengan ya dunia ini memang kayak ini sudah gitu nah. Karena dunia ini memang sudah kayak ini, karena kebahagiaan sampai hari ini Pak yang dicari itu ya kayak itu. Nah di kimia al-susadah ini atau kebahagiaan, kimia kebahagiaan di kitabnya Al-Ghazali ini menyampaikan ya Pak, kalau orang mencari kebahagiaan kayak makan minum terpenuhi, ini bahagia di situ. Nah itu kayak binatang ternak, bahaim namanya kalau dalam bahasa Arabnya. Nah Pin, apakah kita di situ mencari kebahagiaan atau kebahagiaan orang yang bila menerkam orang, kayak tenang menjajak orang, ketujuannya ajak ibarat tuh berkompetisi itu culas terus, anak menerkam orang lah, anak memangsa orang. Nah itu kayak binatang buas tuh Pak, kebahagiaannya gitu nah. Atau kebahagiaannya kebahagiaan setan nih ketujuannya menipu orang, meliciki orang. Jelas tuh kayak pedagang misalkan lo pedagang harga kayaknya timbangan lah dikuranginya. Nah itu kebahagiaan kayak setan tuh Pak, licik, menipu, membunguli. Atau kebahagiaan yang terakhir, kebahagiaan esensi manusia, yaitu esensi manusia itu ya kebaikan. Karena kita itu esensinya itu ya kebaikan. Kalau diibaratkan Al-Ghazali itu kayak kuda dan keledai. Nah, kuda itu berbeda dengan keledai Pak. Kuda itu esensinya cepat, kalau dijadikan transportasi kuat kakinya. Nah, sama kayak kita, esensi kita dengan makhluk yang lain yaitu kebaikan. Ya tadi berbuat baik. Misalkan ada tukang parkir yang pian bari. Nah, itu esensi kita sebagai seorang manusia. Kalau pian sampai di situ, insya Allah itu puncaknya kebahagiaan Pak. Amun pian merasa itu, amun pian sampai ke situ. Atau misalkan nih Ustaz Taufik nih ada masalah pian tolongi. Nah, itu esensi kita sebagai seorang manusia, puncaknya kebahagiaan. Atau misalkan
Orang tuh lagi banyak masalah, pian hibur. Nah itu puncaknya kebahagiaan sama di sana, puncaknya. Lawan juga jaka ibarat itu kan kewajiban kita sebagai seorang khalifah. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu kita nih pemimpin, itu pemimpin walaupun kadang memimpin institusi atas segala macam, pian memimpin diri pian sendiri itu adalah khalifah juga. Yang ulun tahu malah dalam hadis Bukhari itu kita ini memimpin diri kita sendiri. Nah paling kecil pak memimpin orang, istri, anak, atau sejalan dengan yang di kitabnya Al-Ghazali itu di Ihya Ulumuddin. Kalau diterjemahkan itu Ihya Ulumuddin itu menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama itu yaitu menekankan spiritualitas. Pian sembahyang itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu sudah menghidupkan ilmu-ilmu agama. Pian bersedekah itu ibadah sosial. Nah itu aja yang kau ulun sampaikan, mudah-mudahan kita dapat kau mengamalkan, dapat juga berbagi pengetahuan. Ulun ini bukan orang yang tahu, ulun hanya sekadar menyampaikan apa yang sudah ulun bisa pelajari di kampus ulun. Ulun minta doa, minta halal, minta ridho. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.